Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, kami dari kelompok 1 akan membacakan studi kasus 1 yang akan kami diskusikan dan paparkan sebagai hasil diskusi kelompok kami. Studi kasus 1. Abdul adalah mahasiswa semester 3 di Universitas ABC di Medan. Ia berasal dari kota Padang Sidimpuan, sebuah kota kecil di Pulau Jawa. Padang Sidimpuan terkenal dengan budaya muslim yang kuat, sehingga Abdul tumbuh menjadi anak yang rajin beribadah dan senang berteman saat ia di bangku SMA. Orang tua Abdul selalu membiasakan Abdul untuk hidup sederhana. Dulunya di semester 1 perkuliahan, Abdul sulit mencari teman karena teman-temannya di kampus ABC adalah anak-anak dengan budaya hedonistik. Rata-rata mahasiswa di Universitas ABC seringkali menghabiskan uang orang tuanya untuk pergi ke bioskop, atau sekedar makanan fast food, atau sekedar pergi ke gunung dan pantai berhari-hari tanpa memandang jenis kelamin. Abdul sangat bingung dalam menanggapi hal ini. Ia sebenarnya sangat ingin berteman karena tentu saja ia butuh teman di kampus. Hingga semester 3, ia pun kesulitan untuk mengerjakan tugas kelompok atau grup project karena ia dianggap teman-temannya kurang gaul dan dianggap sombong. Abdul selalu menolak ajakan teman-temannya, padahal teman-temannya bilang bahwa mereka sebenarnya ingin mencoba berteman dengan Abdul. Tapi Abdul selalu menolak untuk pergi. Sekarang ini Abdul sedang berusaha fokus untuk studinya. Di balik itu, Abdul juga bingung apakah sebaiknya Abdul mencoba untuk setidaknya bergabung dengan teman-temannya di kampusnya. Abdul merasa kalau dia tidak bergabung dengan teman-temannya, ia tidak bisa menyelesaikan tugas kelompok atau grup proyeknya dengan baik, karena ia pasti dikucilkan. Apa yang akan kalian lakukan jika seandainya berada di posisi Abdul tersebut? Kemudian bahas kasus ini dari sudut pandang seorang mahasiswa, sudut pandang dosen, sudut pandang orang tua, dan sudut pandang masyarakat. Nama saya Adam Sukri Lubis dari kelas BUN 2. Berdasarkan hasil diskusi kami, saya akan menyampaikan dari sudut pandang Abdul. Hal yang akan saya lakukan apabila saya berada di posisi Abdul. Saya akan belajar menyesuaikan diri dan mencoba berteman dengan teman-teman yang ada di sekitar saya. Namun, bukan dalam arti mengikuti setiap hal yang ingin mereka lakukan, tetapi dengan membuat batasan saya sendiri yang sekiranya wajar dan dapat diterima oleh teman-teman dan orang tua saya. Seperti menyesuaikan jarak bermain yang akan ditempuh dan waktu yang akan dijalani untuk hal tersebut. Karena pertemanan tersebut juga dapat membantu saya dalam proses perkuliahan, khususnya dalam penugasan yang berkaitan dengan kelompok. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arisolah dengan NIRM 01022111 dari kelas BUN 2A. Di sini, berdasarkan hasil diskusi kami, saya akan menyampaikan sudut pandang sebagai mahasiswa. Kita diharuskan bergaul dengan siapa saja, tetapi harus pandai dalam memilih pergaulan. Jangan sampai pertemanan kita menjadi hal yang negatif dan bisa menjerumuskan diri kita sendiri. Bisa kita lihat dari kasus 1, yaitu kasus Abdul. Dipesankan oleh ibunya agar selalu hidup sederhana, tetapi ada beberapa kelompok temannya yang hidupnya sangat boros, dengan pergi ke bioskop ataupun mendaki gunung. Menurut saya, Abdul boleh mengikuti sekali ataupun 2 kali, karena kita semua adalah makhluk sosial, saling membutuhkan satu sama lain. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wina Irwanti Boru Pandiangan dari kelas BUN 2A. Berdasarkan hasil diskusi yang kami lakukan, saya akan menyampaikan sudut pandang sebagai mahasiswa. Melihat Abdul yang memiliki kebiasaan hidup sederhana sebagaimana yang diajarkan oleh orang tuanya sejak Abdul kecil hingga dengan Abdul SMA. Dan setelah Abdul memasuki masa kuliah di Universitas ABC di Medan, Abdul berjumpa dengan teman-temannya yang hedonistik, suka berfoya-foya.
Abdul tidak mau berteman dengan teman-temannya karena Abdul tidak suka berfoya-foya. Menurut saya, sebagai mahasiswa, seharusnya Abdul tetap berteman dan berbaur seperti mana yang diajarkan toleransi. Boleh berteman, tetapi adanya batasan seperti mana jangan terlalu mengikuti foya-foya teman-temannya. Mungkin cukup dengan ikut berbaur seperti melihat bioskop saja. Perkenalkan, nama saya Rafil Ali dari kelas BUN 2A. Berdasarkan hasil diskusi yang kami lakukan, saya akan menyampaikan dari sudut pandang sebagai dosen. Nah, jika saya melihat kasus Abdul ini dari sudut pandang dosen, sebagai makhluk sosial tentunya Abdul bisa berinteraksi dan bergaul dengan teman-temannya. Karena dengan itu, apabila saya sebagai dosen memberikan tugas kelompok kepada Abdul dan teman-temannya, nah nantinya Abdul bisa bergabung dan dapat menyelesaikan tugas kelompok tersebut dengan baik. Dari itu juga Abdul akan mendapatkan nilai yang baik tentunya dari setiap semesternya. Jika Abdul tidak bisa bergabung dengan teman-temannya, nilai yang diperoleh Abdul juga akan menurun setiap semesternya. Untuk itu saya sebagai dosen mengharapkan agar Abdul dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen, oleh saya tentunya, dan dapat menyelesaikan dirinya dengan teman-temannya. Ini untuk kepentingan nilai yang diperoleh Abdul di kampus dan nantinya sangat berguna pada saat di luar kampus, yaitu pada saat mencari suatu pekerjaan. Terima kasih, sekian. Saya Yusuf dari kelas BUN 2A. Berdasarkan hasil diskusi kami, saya akan menyampaikan sudut pandang sebagai orang tua. Orang tua tentunya akan senang jika Abdul punya teman dan dapat bergaul dengan teman-temannya daripada tidak memiliki teman yang nantinya akan mempersulit proses perkuliahan, dan yang paling parah dia akan dikucilkan oleh teman-teman sekelasnya. Tetapi Abdul juga harus tetap fokus terhadap tujuannya, yaitu belajar di kampus ABC. Abdul juga harus ingat yang namanya batasan dan aturan, baik itu yang diajarkan di agama, norma yang berlaku juga yang selama ini orang tuanya ajarkan kepadanya, yaitu hidup sederhana, bukan gaya hidup yang hedonistik seperti teman-temannya kebanyakan. Artinya Abdul boleh ikut nongkrong dan bergaul dengan temannya dengan tidak berlebihan dan tetap menaati aturan dan norma yang berlaku, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Maka sudah sepantasnya Abdul ikut bergaul dengan teman-temannya dan sewajarnya dan tetap mengikuti aturan-aturannya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Yeni Rahma, kelas BUN 2A. Berdasarkan hasil diskusi yang kami lakukan, saya akan menyampaikan sudut pandang sebagai masyarakat. Abdul tidak boleh bersikap demikian. Abdul seharusnya berbaur dengan temannya dan mencoba mendekatkan diri dengan temannya agar tidak dianggap sombong oleh teman-temannya, karena setiap manusia membutuhkan manusia lain. Semua kepentingan kita akan melibatkan orang lain. Sesekali sebaiknya Abdul ikut serta dengan teman-temannya yang nongkrong, namun harus mengutamakan studinya. Artinya Abdul harus bergaul tetapi tidak boleh terbawa arus, tetap hidup sederhana dan tidak boleh ikut budaya hedonistik, serta tetap mengutamakan agamanya. Jika Abdul mampu bergaul dengan temannya, dia tidak akan kewalahan dalam mengerjakan tugas, apalagi tugas kelompok. Dan seandainya nanti lulus, dia bekerja, dia juga bisa terbiasa untuk menilai orang dari sifatnya. Cukup sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nicholas Kurning, kelas BUN 2A. Berdasarkan hasil diskusi yang kami lakukan, saya akan menyampaikan sudut pandang sebagai masyarakat menurut saya. Abdul kurang berkomunikasi dengan temannya karena perbedaan budaya. Abdul sulit untuk menyesuaikan diri. Ada kemungkinan dia tidak mau bergabung dengan temannya karena teman-temannya suka berpoya-poya dan hanya menghabiskan uang orang tuanya saja. Sedangkan Abdul diberi amanat oleh orang tuanya untuk hidup yang sederhana. Nah, hal inilah yang membuat Abdul kurang bergaul dengan temannya. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih.
Baik, sekian hasil diskusi kami dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.